Sri Wulandari dari kelas 11 OTKB 2, absen 20 ingin membacakan materi tentang aliran kas masuk dan keluar. Aliran kas merupakan jumlah kas yang mengalir masuk dan keluar dari suatu perusahaan dalam periode tertentu. Dengan kata lain, arus kas adalah perubahan yang terjadi dalam estimasi kas pada periode tertentu. Sedangkan aliran kas masuk sendiri atau yang biasa disebut cash inflow merupakan sumber-sumber dari mana kas diperoleh, dan arus kas keluar atau cash outflow merupakan kebutuhan kas untuk pembayaran. Pada dasarnya, arus kas masuk dan arus kas keluar masing-masing dibagi menjadi dua bagian diantaranya. Yang pertama, arus kas masuk. 1. Bersifat rutin, misalnya penerimaan dari hasil penjualan, penerimaan piutang yang telah diterima sesuai dengan penjualan kredit yang dilakukan, dan lain-lain. 2. Bersifat tidak rutin, misalnya penerimaan uang sewa, penerimaan modal saham, penerimaan utang atau kredit, penerimaan bunga, dan lain-lain. Arus kas masuk atau cash inflow sendiri terdiri dari: pertama, hasil penjualan produk atau jasa perusahaan. 2. Penagihan piutang dari penjualan kredit. 3. Penjualan aktiva tetap yang ada. 4. Penerimaan investasi dari pemilik atau saham bila perserian terbatas. 5. Pinjaman atau utang dari pihak lain. Yang terakhir, penerimaan sewa dan pendapatan lain. Sedangkan arus kas keluar. 1. Bersifat rutin, misalnya membeli bahan baku dan bahan pembantu, membeli dan membayar, menerima, membeli peralatan kantor, dan lain-lain. 2. Bersifat tidak rutin, misalnya pembelian tetap, pembayaran dividen, dan lain-lain. Sedangkan arus kas keluar atau cash outflow terdiri dari: 1. Pengeluaran biaya bahan baku, tenaga kerja langsung, dan biaya pabrik lain-lain. 2. Pengeluaran biaya administrasi umum dan administrasi penjualan. 3. Pembelian aktiva tetap. 4. Pembayaran hutang-hutang perusahaan. 5. Pembayaran kembali investasi dari pemilik perusahaan. Dan yang terakhir, pembayaran sewa, pajak, dividen, bunga, dan pengeluaran lain-lain. Kelebihan arus kas masuk terhadap arus kas keluar merupakan saldo kas yang akan tertahan di dalam perusahaan. Besarnya saldo kas ini akan berubah dari waktu ke waktu. Jumlah saldo kas perusahaan akan meningkat pada arus kas masuk yang dikeluarkan dari penjualan uang tunai dan kredit dapat terkumpul lebih besar daripada arus kas keluar untuk bahan mentah, tenaga kerja, dan biaya lainnya. Laporan arus kas harus melaporkan arus kas selama periode tertentu yang diklasifikasikan menurut: 1. Aktivitas operasi, yang dimana menimbulkan pendapatan dan beban dari operasi utama suatu perusahaan. Karena itu, aktivitas operasi memengaruhi laporan laba rugi yang dilaporkan dengan dasar akrual. 2. Aktivitas investasi. Aktivitas investasi meningkatkan dan menurunkan aktiva jangka panjang yang digunakan perusahaan untuk melakukan kegiatannya. Pembelian atau penjualan aktiva tetap seperti tanah, gedung, dan peralatan merupakan kegiatan investasi atau dapat pula berupa pembelian atau penjualan investasi dalam saham atau obligasi dari perusahaan lain. Yang ketiga, aktivitas pendanaan. Aktivitas pendanaan meliputi kegiatan untuk memperoleh kas dari investor dan kreditor yang diperlukan untuk menjalankan dan melanjutkan kegiatan perusahaan. Kegiatan pendanaan mencakup pengeluaran saham, peminjaman uang dengan mengeluarkan wesel bayar dan pinjaman obligasi, penjualan saham perbendaharaan, dan pembayaran terhadap pemegang saham seperti dividen dan pembelian saham perbendaharaan. Sekian, hanya itu yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.